ntar nebaknya counter lagi gitu kan. Jadi ya udahlah kasih dua-duanya supaya tidak berantem, sama halnya mungkin kepada para pemain-pemain ini, para tim-tim ini supaya mereka nggak terlalu berantem besar gitu ya di awal-awal. Diberikanlah circle yang super baik seperti ini. Dan kita melihat juga kali ini Luxi bersama dengan pemain-pemain Bigetron Red Aliens, mereka langsung turun di area kampung halamannya, berada di area farm. Dari sisi lain kita melihat juga dari seorang 20, Encore PUBG Sport melakukan sebuah pergerakan kali ini, melakukan looting-looting saja, dan 20 ini jadi salah satu pemain kunci dari Encore ternyata. Dari kemarin kita melihat 20 yang selalu memberikan permainan yang luar biasa, membantu pemain-pemain dari tim Encore. Iya benar banget, dan kayak kita juga bakal nunggu ya aksi-aksi spektakuler seperti apa yang akan terjadi di sini, yang akan dilakukan oleh APG khususnya ya. Ada satu player dari Four Rifles yang baru turun tadi ya, sepertinya udah sempat di spot sedikit oleh dua pemain dari tadi Axis ya, yes Axis. Tapi kayaknya nggak terlalu mau gimana gitu ya untuk melakukan decision karena sekali lagi ini masih awal-awal juga, dan seluruh player dari Four Rifles pun kali ini bisa regroup terlebih dahulu. Ya, kita melihat Four Rifles saat ini mereka berada di klasemen 2 sementara waktu, dan juga Axis Red Ones yang tadi dekat dengan Four Rifles berada di posisi ketiga klasemen sementara. Dua tim asal Malaysia yang bermain cukup konsisten di hari yang pertama membuat mereka bisa bertengger di posisi kedua dan posisi ketiga. Memang kita sempat melihat di awal-awal hari yang pertama kemarin, EVOS Reborn tampil cukup menjanjikan, berada di puncak klasemen juga, namun ternyata di sisa match yang tersedia di hari kemarin tidak mampu dimaksimalkan, sehingga EVOS saat ini harus turun peringkat di peringkat yang kelima. Namun lagi-lagi jarak antara EVOS di peringkat kelima dan juga Bigetron peringkat yang pertama hanya 5 poin saja, membuat segala sesuatunya bisa terjadi di match yang pertama. Dan ini dia segala sesuatu yang juga bisa terjadi, 1 bagi 4 orang. Iya juga ya, 1 bagi 4 orang pastinya ini menjadi sesuatu yang kurang ideal ya untuk dimainkan, dan itu dia sangat tidak ideal dan harus ternok salah satu player dari APG yaitu Zero. Oke, ini kayaknya lagi bikin montage ya mereka. Masuk bloopers. Bloopers. 1 bagi berempat, masih dilanjutin lagi, try hard banget ya untuk bisa kayaknya mencari. mereka benar-benar nggak dapat kendaraan lagi, hanya 1, sehingga mau nggak mau daripada berlari cukup riskan, sehingga mereka memilih untuk menggunakan bagi ini, walaupun memang agak maksa sih kalau dilihat sih. Tapi seru loh dilihatnya ya. Ya. Kayak kita lihat aja nih berapa meter ke depan ada satu pemain yang jatuh lagi gitu. Seru buat caster, Iya. buat supporternya Encore kan, Kan supporternya jatuh lagi. Encore kan, ngapain sih? Jadi ini tuh bisa dijadikan kuis matematika, Sansku. Kenapa tuh? Setiap berapa meterkah ada satu player yang jatuh dari bagi yang dikendarai oleh APG Esports. Ayo guys, kalian jawab di kolom komentar. Nah, Encore dirugikan karena 2 pemainnya knock di awal-awal, dan kita tahu bersama semakin sering pemain knock atau semakin banyak satu pemain knock di dalam in-game-nya, bleeding out-nya semakin cepat. Kalau kita tadi knock oleh spray dari lawan, ya nggak apa, itu adalah knock saat kita sedang fight. Namun yang terjadi untuk Encore knock-nya itu saat kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nanti knock keempat udah cepet banget bleeding out-nya. Definisi nggak ngapa-ngapain kenok. Iya, bener juga sih. Definisi nggak ngapa-ngapain kenok. Tapi mereka pastinya ya melihat di awal-awal seperti ini, apalagi circle yang sangat-sangat baik untuk mereka seperti ini. Jadi kayak ya lumayan sedikit lebih santai lah dalam menghadapi hal-hal tersebut gitu. Pastinya mereka juga udah mengkalkulasi hal tersebut. Oke, di sekitar kita juga masih aman kok, nggak terendus adanya hal yang macam-macam gitu. Dan itu juga yang terjadi oleh seluruh tim yang berada di tempat-tempat yang lain juga. Sanskuy, Apa tuh? kan ya biasalah ya circle seperti ini nampaknya membuat para tim-tim ini bakalan bermain agak sedikit lambat. Ya. Dan Ada seorang Mika yang melakukan sebuah balasan. Mika OP kali ini dengan Scar L-nya. Melakukan spray menuju ke arah Zuxi dan bergerak kali ini dengan Kup RB-nya. Semua tim sudah mulai memantau, semua tim sudah melakukan pergerakan. Dan saat ini mulai ada open fire yang terjadi. Namun dari sisi lain 20 lagi-lagi pemain kunci dari APG mendapatkan 1 knock ke arah lawan-lawannya. this is it guys, akhirnya ya pertemuan demi pertemuan akan terjadi. Karena circle pun juga sudah mulai mengecil, apalagi sekitar 25% circle ini hanya ada air. Jadi kayaknya bakalan minim banget ya
player-player yang akan bisa memanfaatkan air, apalagi di situ tebing gitu. Akan sedikit susah untuk mereka naik dan nampaknya di sebelah yang lainnya, di sebelah map yang lainnya dari Erangel ini juga terdapat huru-hara antara EVOS dan juga Genesis Dogma Gits. GD Gits hanya meninggalkan 3 playernya saja untuk saat ini. Ya, kembali bertemu ternyata EVOS dan Genesis Dogma. Sering kali kita melihat dua tim ini bertemu dan kali ini terulang kembali, namun dari sisi lain Gothani atau Nuzi maksud saya berada di sebuah cekungan yang sangat-sangat baik. Dia seakan hafal betul area tersebut, memanfaatkan cekungan yang ada. Dan kita melihat juga Zuxi mendapatkan Lord, satu pemain dari YG. Yap, dan Infinity pun juga akan mengamankan sebuah compound yang berada di dalam circle. Mereka harus hati-hati karena di belakang mereka ada satu tim. Sementara itu di kiri mereka juga ada satu tim, yakni ada Yangon Galacticos. Sementara itu dari arah yang lainnya, higher ground terdapat Red Alien di seberang sana, namun yang sudah open fire adalah Eagle dan juga tim Secret, di mana seorang Parajin melihat ada 2 vehicle-nya yang mondar-mandir yang dikendarai oleh tim Secret. Matoy kali ini udah berasa banget vehicle yang dikendarainya, tapi ternyata tim Secret lah yang berhasil memenangkan fight tersebut atas satu player dari Eagle Esports. Dan namun kalau kita melihat kali ini bukan tanpa sebuah tekanan, ternyata pemain-pemain dari Eagle Esports melihat seorang Matoy tertakedown di sana. Matoy, pemain dari tim Secret Malaysia kali ini tersungkur ke arah tanah, harus segera ada penyelamatan, harus segera ada tim rescue yang dikirimkan maksud saya. Nampaknya Kit yang akan coba dikirim menuju ke arah Matoy karena dekat jarak dari Kit ke arah Matoynya, namun spray kembali dilakukan oleh seorang Liquid mencoba untuk mencari kali ini elimination untuk mencari sebuah steal kill menuju ke arah seorang Matoy. Iya, karena dari tadi Liquid juga sudah memantau ya keberadaan dari tim Secret yang sudah melakukan huru-hara dengan tim Eagle Esports. Sementara itu Circle lagi-lagi ngebanting kali ini ya. Ini benar-benar memberatkan tim-tim yang berada di barat daya. Itu akan terjadi pertemuan yang massal ya dari arah barat daya menuju ke dalam Circle yang kali ini mental ke arah timur laut. Sementara itu tim Secret nggak cuman menerima gempuran dari tim Bigetron Red Alien karena juga di sana sudah banyak banget tim-tim lain yang lewat, terutama dari tim Genesis Dogma Gits yang bertemu dengan Geek Fam kali ini. Teman-teman yang lainnya dari tim Geek bakalan langsung aja muncul, langsung aja maju, spray juga langsung aja diledakan atau dilakukan oleh mereka semuanya. Dan satu persatu player dari tim Genesis Dogma Gits kali ini harus diamankan, tapi ada Bigetron Red Alien di belakang sana yang sempat membantu Genesis Dogma Gits dan langsung saja memulangkan Geek Fam. Kita melihat kali ini Ryzen ternyata dengan DP-nya. Ryzen kalau dikasih DP emang gak ada obat kembali. Kita melihat kali ini bukti bahwa memang DP menjadi senjata andalan dari seorang Ryzen. Mendapatkan sebuah elimination tadi, namun dari sisi lain ternyata Zero melakukan sebuah tapping-tapping juga ke arah depan. Mencari pemain-pemain yang sudah tersungkur di sana. Pemain tim Secret akan coba diburu juga oleh seorang Snipe. Namun dari sisi lain kita melihat lagi-lagi Mr. Five kali ini berada di area bukit. Dari arah lain juga Logam bersama dengan pemain-pemain Infinity. Jauh sekali jarak mereka. Iya, nge-spreadnya lumayan jauh ya. 1-1-1 dan mereka juga sudah memantau keberadaan dari tim EVOS yang berada sekarang masih di pinggiran tebing dan ini akan sedikit memberatkan pastinya ya perjalanan yang akan ditempuh oleh tim EVOS. Namun kita akan melihat terlebih dahulu ke arah tim Secret yang nampaknya juga ya nggak udah pertemuan mereka dengan tim-tim yang lainnya. Dan kali ini mereka juga sudah dipantau oleh tim Vampire juga yang dimana Vampire yang kali ini dieliminasi oleh APG ternyata. Ya, Shroud bersama dengan pemain-pemain APG yang lain. Mereka cukup cerdik untuk bisa mendapatkan atau melakukan pencurian elimination demi elimination. Namun dari sisi lain ternyata Jasper kali ini berhadapan dengan satu pemain Silence dan dipulangkan seluruhnya MS Chonburi ke arah lobby. Yap, dan hanya menyisakan 13 tim saja, 43 player yang masih alive, yang masih hidup, yang masih bertahan untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk timnya. Dan kali ini EVOS yang sedari tadi kita lihat juga harus menghadapi tim Infinity yang dimana ada 2 player dari tim EVOS menggunakan vehicle-nya mau maju perlahan demi perlahan, tapi mereka yang akan memperebutkan winner chicken dinner karena ada pertemuan antara For Rifles dan juga Face Clan. Gue tadi mau ngomong For Rifle. Pakai P. For Rifles ya, ini dia kita melihat pemburu dan juga pemain-pemain For Rifles yang lain cukup berbahaya karena
Kendaraan yang digunakan oleh dua pemain For Rival sudah berasap, bisa saja meledak sewaktu-waktu kalau mereka terspray oleh tim lain. Ternyata berdekatan atau bertemu kali ini antara peringkat kedua dan peringkat ketiga. Sementara waktu spray juga dilakukan oleh seorang Mika OP, mendapatkan satu pemain, akan coba mencari yang kedua namun ternyata tidak bisa mendapatkan yang kedua. Kacang susu juga datang, melakukan spray juga. Kacang susu dengan UMP-nya berhasil mendapat satu pemain, yaitu pemburu. Masih berjibaku juga, one on one situation harusnya, karena masih ada Epul dan juga Kacang Susu. Betul sekali, Kacang Susu sudah melakukan healing dan Epul sudah mulai terkikis HP yang dimiliki. Kacang Susu mau melemparkan granatnya nampaknya untuk bisa menghalau pergerakan yang akan dibangun oleh Epul. Dan kali ini Epul akan langsung aja ditungguin oleh Kacang Susu yang kali ini akan menantikan keberadaan Epul atau kedatangan Epul di tangga. Dan langsung aja kali ini pertemuan kedua kalinya. Kali ini Kacang Susu lah yang HP-nya sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Mereka masih main kucing-kucingan kali ini. Halo, masihkah kalian akan menunggu satu sama lain antara Epul dan juga Kacang Susu? Dan kali ini sudah mulai terspot. Kali ini pun sudah ada Blue Zone yang ikut campur antara peperangan mereka. Ya, kita melihat Blue Zone-nya sudah sangat-sangat sakit sekali. Kacang Susu juga harus melakukan sebuah healing first aid yang kedua di beberapa detik setelah dia melakukan first aid yang pertama. Kembali kita lihat kali ini berada di area compound yang sama, masih terus India-Indiaan, masih terus kucing-kucingan di antara dua pemain tersebut. Epul sempat untuk melakukan healing, namun kali ini kita melihat ternyata headshot menuju ke arah seorang Epul dan Kacang Susu pun mendapatkan elimination dan For Rivals dipulangkan seluruhnya. Pertemuan antara peringkat kedua dan peringkat ketiga, namun ternyata Moxinagan yang digunakan oleh seorang 20 mendapatkan sebuah knock ke arah Lamborghini. 20 menjadi pemain yang sangat berbahaya dari APG. Oh my god, headshot to the point banget ke arah Lamborghini. Hanya meninggalkan 3 player aktif saja untuk tim DX. Namun Duck juga sudah bisa mengamankan satu elimination point nampaknya tadi ya. Dan nampaknya dari Kacang Susu ternyata kejegal oleh Eagle Esports. Kita melihat juga ada granat elimination yang didapatkan oleh Liquid. Pemain-pemain Bigetron Red Alliance kali ini bergerak bersama-sama, bergerak beriringan. 4 pemainnya, 4 punggawanya masih lengkap. Genesis Dogma dipulangkan, nice try untuk Genesis Dogma dan juga nice try untuk EVOS Esports. Namun kita melihat juga, atau EVOS Reborn maksud saya, kali ini Bigetron Red Alliance masih terus berjibaku di area ini, masih terus berjuang untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Jauh sekali jarak mereka menuju ke dalam circle. Yang kali ini diuntungkan hanya ada APG, tapi mereka harus nge-sweeping DX dulu ya di belakang mereka kalau misalnya mau main aman. Dan tim Bigetron Red Alliance pun masih akan memikirkan cara mereka, cara paling aman seperti apa untuk bisa mereka mengamankan satu spot di dalam zona selanjutnya. Karena di dekat mereka kali ini masih terdapat tim secret juga. Sementara itu Liquid mendapatkan satu Deathcon kah di sana yang bisa kita intip dari elimination fit. Kita melihat juga nampaknya sudah sangat dekat, bahkan sudah bertetangga pemain-pemain dari BN dan juga tim lain di area tersebut. Lamborghini mendapatkan satu knock ke arah pemain dari DN nampaknya. Tadi kita lihat yaitu Datkon, dan kita lihat lagi kali ini sudah sangat dekat APG bersama dengan 2 pemain dari tim Xavier masuk ke dalam compound yang lain. Regroup nampaknya pemain-pemain APG yang masih bisa menyelamatkan dirinya. Yap. Dan nampaknya rekan-rekan dari tim APG kali ini harus segera menyelamatkan seorang 27ES yang dimana mereka posisinya benar-benar kegencet ya, kesandwich banget. Atas ada siapa? Ada BN. Di seberang mereka atau di sebelah rumah mereka ada siapa lagi? BN pun kali ini mau menggerebek satu rumah yang sudah ditinggali oleh APG. Granat demi granat pun langsung aja dilontarkan guna untuk bisa mencicil HP ke arah APG. Sementara itu tim Bigetron Red Alliance ternyata terspot keberadaannya dari tim secret yang dimana sedari tadi mereka itu berada bersebelah-sebelahan. Granat pun juga langsung saja dihujani ke arah Kit, tapi masih belum bisa memberikan damage yang cukup signifikan. Dan di sana pula ada Eagle Esports yang ikut antara Bigetron Red Alliance dan juga tim secret. Ya, kita melihat nampaknya fight juga pecah kembali di arah compound tersebut. Namshin berada di area atas, namun Zero kali ini bersiap melakukan HBD juga dengan FPP-nya. Namun dari belakang ternyata ada pemain lain. Pemain-pemain dari APG pun dipulangkan seluruhnya. BN kali ini akan coba menantang Xavier yang berada di compound seberangnya. Namun Xavier juga mulai datang. 2 pemain dari BN sudah berada di arah atas dan itu dia spray juga kembali dilakukan. Namun Xavier pun dipulangkan. BN berada di area ini dan memulangkan 2 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh waktunya. Iya, itu kayak
ibarat buy one team get one team Ya. gitu loh. Dapat 2 tim sekaligus dalam satu compound dan akhirnya BN mengamankan satu compound yang sebenarnya posisinya ya harus maju sedikit lagi ya untuk bisa menuju ke dalam zona. Sementara itu ada satu player dari Eagle yaitu Namshin yang akan menjadi sneaky assassin, mau melihat, mau memantau keberadaan dari tim-tim yang kali ini sedang melakukan huru hara, tapi juga dia Namshin dieliminasi karena terdapat tim BN yang sudah ngespot keberadaan Namshin tadi. Ya, kita melihat Namshin selalu berada di area tersebut walaupun kita melihat juga sudah dipulangkan dari arah lain. Kit juga dengan MG3-nya, dengan Gili yang juga sudah didapatkan karena di dekat dari tim Secret tadi ada sebuah airdrop bergerak kali ini melakukan revive terlebih dahulu ke arah seorang iShot. Pemain-pemain dari Bigetron juga melemparkan sebuah granat namun masih ada jarak antara granat dan juga pemain dari tim Secret. Oke, this is it. Top 3 kita dan Luxi pun juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Secret. Tadi juga Luxi sempat mencicil HP ke arah Kit dan kali ini 2 player dari tim Secret juga masih bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka harus hati-hati banget nih, BTR dan juga tim Secret karena tim BN masih mempunyai 4 punggawa mereka, 4 versus 2 versus 2. Ya, 4 punggawa yang dimiliki oleh BN dan juga mereka sudah sangat percaya diri sekali karena kita melihat BN tadi sangat ganas. Mereka memulangkan 2 tim di compound yang sama, memulangkan 2 tim dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama membuat mereka harusnya sangat pede untuk bisa mendapatkan WWCD di match kali ini. Namun tidak boleh terlalu percaya diri pemain-pemain dari BN karena mereka harus melawan Bigetron dan juga harus melawan tim Secret yang saat ini nampaknya sibuk untuk fight terlebih dahulu. Tapi nampaknya Luxi di sana terknock dan langsung dikonfirm tanpa lama-lama lagi dan hanya meninggalkan Ryzen seorang diri yang kali ini dia benar-benar kayak sandwich. Kanan dia ada BN, kiri ada tim Secret juga yang dimana iShot masih melakukan proning, Kit pun juga masih melakukan proning. Ryzen dengan hati-hati banget proning sedikit demi sedikit mau maju ke arah tim Secret. Sudah mulai kelihatan ada Kit kali ini dan that's it, satu spray yang benar-benar on point banget ke arah iShot dan lagi-lagi mau mengamankan satu knock atau satu elimination point ke arah Kit, tapi tidak bisa karena di belakangnya ada tim BN yang ikut terhadap huru hara tersebut dan BN benar-benar mengamuk kali ini dan bisa mendapatkan winner chicken dinner pertama kita. Winner chicken dinner didapatkan oleh Baonam United BN masih lengkap dengan 4